Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dan saya akan memberikan materi terkait dengan regulasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Saudara sekalian, saya akan menjelaskan di awal slide ini terkait dengan latar belakang munculnya atau lahirnya alternatif penyelesaian sengketa ini. Saudara-saudara, jika kita melihat pasal 130 HIR, pada dasarnya di ketentuan pasal tersebut sudah memberikan ruang mekanisme penyelesaian sengketa yang walaupun dilakukan di dalam peradilan, tapi mekanisme yang digunakan adalah mekanisme perdamaian, yang mana perdamaian itu didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk damai terhadap satu perkara yang mereka sama-sama sepakati, sehingga dalam ketentuan 130 HIR tersebut dijelaskan hakim akan menawarkan kepada para pihak yang datang untuk berupaya mendamaikan mereka. Nah, saudara-saudara, mekanisme penyelesaian seperti ini pada dasarnya sebenarnya menjadi latar belakang lahirnya alternatif penyelesaian sengketa. Saudara-saudara, ketentuan pasal 130 HIR itu menjadi landasan hukum bahwa perdamaian yang dilakukan oleh para pihak di pengadilan pada saat awal-awal proses persidangan akan dilaksanakan, dan dalam hal tersebut hakim dalam ketentuan undang-undang itu disebutkan boleh menggunakan juru bahasa untuk mendamaikan pihak tersebut. Kalau dalam konteks sekarang kita mengenalnya sebagai mediator. Nah, saudara-saudara, selain ketentuan pasal 130 HIR, pada dasarnya latar belakang lahirnya alternatif penyelesaian sengketa ini terkait juga dengan berbagai kelemahan yang terjadi dalam proses atau dalam sistem litigasi kita. Saudara, dalam proses litigasi tidak jarang banyak sekali hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh para pihak. Selain waktunya yang cukup lama, dianggap kurang efektif dan kurang efisien. Sehingga muncullah upaya untuk menyelesaikan satu perkara melalui mekanisme lain yang kita kenal dengan alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Berikutnya, saudara-saudara, memang kita perlu juga mencari sistem penyelesaian sengketa alternatif yang memang dianggap lebih efektif dan efisien. Sehingga keberadaan atau lahirnya alternatif penyelesaian sengketa ini itu bisa jadi menjadi titik tolak upaya penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien. Nah, saudara-saudara, berikutnya ketentuan yang keempat yang menjadi latar belakang lahirnya alternatif penyelesaian sengketa ini adalah mediasi dan arbitrase itu dianggap memiliki keunggulan yang lebih kompetitif dibandingkan proses penyelesaian litigasi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, penggunaan alternatif penyelesaian sengketa ini bisa lebih memberikan win-win solution kepada para pihak yang bersengketa. Sehingga dia dianggap akan bisa lebih efektif, lebih kompetitif, dan lebih unggul dibandingkan mekanisme penyelesaian litigasi yang memang butuh waktu yang lama, biasanya orang menyebutnya bertele-tele, dan butuh biaya yang juga tidak sedikit, bahkan tidak jarang sering menimbulkan konflik-konflik baru di antara para pihak. Nah, saudara-saudara, makanya latar belakang munculnya alternatif penyelesaian sengketa ini adalah karena memang dilihat beberapa penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi dan arbitrase ini memang lebih kompetitif dan lebih unggul dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini bisa kita simpulkan latar belakang munculnya alternatif penyelesaian sengketa bisa karena minimal 4 hal. Yang pertama, saudara-saudara, memang sudah ada landasan di pasal 130 HIR. Yang kedua, saudara-saudara, memang ada kelemahan dalam sistem litigasi kita. Yang ketiga, upaya pencarian sistem penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, memang mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini, baik itu arbitrase, mediasi, dan lain-lain,
itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi dalam penyelesaian sengketa. Berikutnya, saudara-saudara, apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan regulasi kita mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini, Undang-Undang 30 tahun 99, maka pada dasarnya hal yang paling pokok dalam regulasi kita, ruang lingkup pengaturan terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini adalah pada dasarnya, saudara-saudara, undang-undang ini mengatur soal penyelesaian sengketa dan beda pendapat antara para pihak dalam satu hubungan hukum tertentu yang telah melakukan atau mengadakan satu perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut, saudara-saudara, secara tegas disebutkan bahwa akan menggunakan mekanisme arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Nah, saudara-saudara, undang-undang ini, Undang-Undang 3099, Undang-Undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada dasarnya memang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian sengketa atau adanya perbedaan pendapat di antara para pihak yang melakukan hubungan hukum yang telah mengadakan perjanjian arbitrase dan secara tegas mereka menyatakan bahwa akan menggunakan mekanisme arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa atau potensi sengketa yang terjadi. Sehingga saudara-saudara, ruang lingkup ini menjadi pijakan dasar bahwa regulasi kita terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini hanya diperuntukkan kepada para pihak yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan menggunakan mekanisme arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini. Saudara-saudara, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Anda coba lihat di slide di sebelah kiri, di situ jelas disebutkan ada beberapa hal penting yang terkait dengan arbitrase ini. Saudara-saudara, di pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3099 itu dengan tegas menyebutkan bahwa arbitrase ini merupakan cara penyelesaian satu sengketa perdata. Artinya, saudara-saudara, unsur yang pertama ini lebih menekankan pada keberadaan arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang memang khusus menyangkut sengketa perdata. Dan saudara-saudara, penyelesaian melalui arbitrase ini merupakan penyelesaian di luar peradilan umum. Yang tentu saja, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, hal tersebut berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Saudara-saudara, sebagaimana yang di slide sebelumnya saya jelaskan pada saudara, bahwa satu perjanjian arbitrase itu harus dituangkan secara tertulis dan memang para pihak harus menyepakati bahwa mekanisme itulah yang mereka gunakan jika terjadi sengketa atau potensi sengketa terhadap perjanjian atau terhadap perbuatan hukum yang mereka sepakati. Oleh karena itu, saudara-saudara, merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 ini, maka kita bisa memastikan bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa perdata merupakan mekanisme di luar peradilan dan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Sekali lagi, untuk perjanjian arbitrase, sebagaimana yang dimaksud undang-undang kita, itu tidak mungkin dilakukan secara oral atau secara lisan, tapi harus melalui mekanisme tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, saudara-saudara, kalau kita lihat ketentuan RF, arbitrase itu merupakan satu bentuk peradilan yang memang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak para pihak yang memiliki itikat baik.
Jadi itikat baik dari para pihak yang memang menginginkan ada satu peradilan yang bisa mereka gunakan apabila terjadi perselisihan di antara mereka. Sehingga saudara-saudara, dalam konteks ini para pihak sepakat menuangkan di dalam perjanjian arbitrase tersebut bahwa mereka akan menggunakan mekanisme arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dan saudara-saudara sekalian, konsekuensi dari kesepakatan itu, maka putusan yang akan diambil, putusan tersebut adalah putusan bersifat final dan merupakan putusan tingkat akhir yang mengikat kedua belah pihak dalam pelaksanaannya. Makanya saudara-saudara, untuk arbitrase ini memang banyak para pihak menginginkannya, karena apabila terjadi sengketa, prosesnya lebih mudah, tidak berbelit-belit, dan mekanisme penyelesaiannya pun atau putusan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase itu mengikat dan final. Sehingga saudara-saudara, tentu saja dalam sengketa-sengketa perdata, apalagi menyangkut sengketa bisnis, maka proses yang lebih cepat itu pasti akan sangat diinginkan oleh para pihak. Makanya beberapa hal penting terkait dengan arbitrase yang tadi saya sampaikan, paling tidak itu bisa menjadi pemahaman kita bersama. Saudara, kita lanjutkan masih terkait dengan arbitrase. Berikutnya saya ingin menjelaskan soal bagaimana pentingnya klausul dari arbitrase itu sendiri. Saudara-saudara, banyak pendapat yang mengatakan bahwa klausul arbitrase itu adalah nyawa dari arbitrase itu sendiri. Saya kira bukan hanya nyawa, bahkan sebenarnya jantung dari arbitrase itu adalah klausul arbitrase. Nah, saudara-saudara, kenapa disebutkan nyawa dari arbitrase itu adalah klausul arbitrase? Karena tanpa klausul itu, kita tidak akan bisa menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase. Sehingga, saudara-saudara, klausul arbitrase itu akan sangat menentukan apakah suatu sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau tidak, serta di mana diselesaikannya, hukum mana yang akan digunakan. Ini menjadi penting sehingga klausul arbitrase itu sering disebut sebagai jantungnya atau nyawanya dari arbitrase itu sendiri. Nah, saudara-saudara, satu hal yang juga begitu penting bahwa dalam menyusun klausul arbitrase itu kita harus betul-betul bisa akurat, bisa cermat, dan betul-betul harus diperhatikan dengan baik. Teliti itu juga menjadi satu keharusan. Kenapa, saudara-saudara? Agar bisa menghindari satu hal yang ke depannya atau ke belakangnya itu akan berdampak pada penggunaan jalur pengadilan. Jadi kalau kita kurang cermat, kalau kita kurang akurat, kalau kita membuka ruang-ruang tertentu untuk bisa dimanfaatkan, maka ruang-ruang itu akan mungkin bisa digunakan sebagai kelemahan dan bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan. Sehingga klausul arbitrase ini memang betul-betul harus disusun secara cermat, secara akurat, bahkan secara tepat. Nah, saudara-saudara, bicara soal klausul arbitrase ini, BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu memberikan standar klausul arbitrasi sebagai berikut. Jadi BANI telah memberikan standarnya dan standar ini layaknya memang digunakan, bahkan memang sering digunakan. Di standar klausul yang dikemukakan oleh BANI menyebutkan begini, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa
sebagai keputusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat standar klausul arbitrase yang dikemukakan atau yang telah dikonsep oleh Bani ini betul-betul memberikan standar agar mengunci celah-celah yang memungkinkan sengketa tersebut bisa dibawa ke jalur pengadilan. Kalau kita lihat apa yang dikemukakan Bani ini betul-betul tegas dan jelas, mulai dari pengaturan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian itu akan diselesaikan, menunjuk Bani sebagai penyelesai dari sengketa tersebut, dan prosedurnya pun mengikut prosedur Bani, dan keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa tentunya, serta keputusan itu putusan tingkat pertama dan terakhir. Artinya tidak ada upaya-upaya hukum lain lagi selain mekanisme yang sudah diselesaikan oleh Badan Arbitrasi Nasional atau BANI tadi. Jadi saya ulangi lagi, standar klausul BANI ini bisa kita gunakan, saudara-saudara, di mana di situ dengan tegas disebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh BANI atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia menurut prosedur yang ada di BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. Jadi saya kira cukup jelas apa yang dikemukakan atau apa yang menjadi standar klausul arbitrase dari BANI ini. Sebagai pembanding, saudara-saudara, UNCITRAL atau United Nations Commission of International Trade Law itu juga memberikan standar klausul. Kalau UNCITRAL, begini bunyi standar klausulnya. Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL. Jadi saudara-saudara, kalau ditanya Pak mana yang paling baik, ya dua-duanya sebenarnya sudah memiliki dan merumuskan standar-standar. Nah tentu saja kalau kita di Indonesia maka standar klausul yang sudah dibuat oleh BANI ini menjadi standar yang sudah sangat komprehensif saya kira. Nah saudara-saudara, berikutnya masih terkait dengan bagaimana pentingnya klausul arbitrase ini. Saudara-saudara, klausul arbitrase ini sering dipertanyakan apakah dibuat sebelum perjanjian atau setelah munculnya sengketa. Jadi saudara-saudara, apakah klausul arbitrase ini dibuat sebelum perjanjian dibuat oleh para pihak, atau dia dibuat klausul arbitrase ini setelah terjadinya sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga bisa menjadi bahan kajian kita berikutnya adalah apakah klausul arbitrase ini harus dibuat dalam akte notaris. Jadi, apakah dia harus dibuat dalam satu akte notaris. Nah, saya kira dua hal ini yang saya minta Anda untuk elaborasi, Anda telaah, Anda kaji, dan nanti akan bisa kita diskusikan bersama. Saya ulang sekali lagi, yang pertama, apakah klausul ini dibuat pada saat perjanjian atau begitu terjadi sengketa? Yang kedua, apakah klausul arbitrase ini harus dibuat dalam akta notaris? Saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini, saudara-saudara. Nanti akan kita lanjutkan lagi di materi alternatif penyelesaian sengketa ini, khususnya kita masih membahas soal arbitrase. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Semoga kita selalu dan bisa bersama-sama mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.